Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran, yaitu masih di pelajaran tematik. Mudah-mudahan anak-anak semua hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak, kita langsung saja masuk pada pembelajaran, yaitu di subtema 3, energi alternatif. Sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah energi pengganti yang dapat menggantikan peran minyak bumi dan diharapkan tidak berdampak bagi lingkungan. Energi alternatif. Energi alternatif yang sedang dikembangkan oleh manusia adalah seperti satu, energi matahari, ya. Energi matahari adalah sumber energi yang termurah dan sifatnya tidak terbatas. Seperti yang sudah kita sampaikan di materi sebelumnya, bahwa matahari itu merupakan sumber energi utama di bumi dan sumber energi yang terbesar di bumi, ya. Dengan menggunakan peralatan yang canggih, energi matahari dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Misalnya seperti ada sel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, sel surya ini sudah bisa kita jumpai ya di atap-atap kantor, atap rumah sakit atau atap hotel. Dengan menggunakan sel surya ini juga kebutuhan listrik di sebuah rumah akan mencukupi ya. Penggunaan listrik melalui PLN dapat dikurangi. Teknologi baru tenaga matahari juga sedang dirintis ya. Contohnya energi matahari dapat juga digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Kemudian energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang besar. Angin juga dapat menimbulkan badai yang mampu menerbangkan pepohonan, mobil, bahkan rumah. Ya, oleh karena itu, angin dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Ya. Nah, manusia telah memanfaatkan energi angin, misalnya untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Dan saat ini juga angin itu dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator ya. Lalu energi air. Nah, air ini biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air yang bergerak dari sungai yang mengalir atau gelombang di lautan menyimpan energi yang besar. Nah, aliran air yang sangat deras digunakan untuk menggerakkan turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Lalu, lanjutkan energi bahan bakar bio. Nah, energi bahan bakar bio ini merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan ataupun hewan. Ya. Bahan bakar bio dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, misalnya ada bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai, yang dimana minyak yang dihasilkan bisa digunakan sebagai campuran solar untuk menjalankan mesin diesel, sehingga disebut biodiesel. Adapun selain tumbuhan tersebut, ada juga singkong, jagung, dan sagu, yaitu dapat dirubah menjadi bioetanol. Ya, bioetanol itu dapat menggantikan penggunaan bensin atau premium. Nah, bahan bakar bio juga selain dari tumbuhan yang telah disebutkan barusan, itu juga dapat berasal dari kotoran hewan, ya, dan disebut dengan biogas. Jadi kotoran hewan yang ada itu dimasukkan ke dalam ruangan, ya, dimasukkan ke lubang di bawah tanah. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai bahan bakar kompor, ya. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu selanjutnya ada energi panas bumi. Nah,
Energi panas bumi ini adalah energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi ya. Bumi itu kan berbentuknya bola ya, gitu. Jadi tersusun di lapisan-lapisan. Nah, pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempengan tektonik. Dan energi panas bumi ini adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Dan energi ini banyak dimanfaatkan di daerah pegunungan. Lalu yang terakhir ada gelombang laut. Nah, gelombang laut ini termasuk energi gerak yang besar. Saat menumpuk pantai, gelombang laut menghasilkan energi yang besar. Energi itu dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit yang memanfaatkan gelombang laut disebut pembangkit tenaga gelombang air laut. Alternatif pengganti BBM atau bahan bakar minyak. Sumber alternatif yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuh-tumbuhan, yaitu ada tanaman jarak pagar, salah satu tumbuhan yang dapat digunakan untuk menghasilkan sumber energi alternatif berupa biodiesel. Minyak jarak pagar, nah tumbuhan ini termasuk minyak lemak ya. Minyak lemak yang menjadi bahan baku biodiesel adalah bahan bakar terbarukan karena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pembuatan biodiesel dari minyak jarak. Nah, untuk proses pembuatannya yaitu cukup dengan mengepes biji jarak yang sudah kering menggunakan mesin diesel. Nah, lalu kemudian tahap selanjutnya adalah menyaring menggunakan mesin penyaring sehingga dihasilkan minyak jarak yang bersih. Kemudian setelah itu proses pemurnian terhadap minyak jarak yang sudah bersih sampai menghasilkan minyak jarak murni yang siap dijual. Ya. Manfaat penggunaan biodiesel dari tanaman jarak terhadap lingkungan. Nah, manfaatnya adalah sebagai salah satu sumber energi alternatif yang dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber energi ramah lingkungan ya. Perkembangan pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama ada PLTA. PLTA terdiri atas bagian bendungan, turbin, generator, dan jalur transmisi. Jalur transmisi ini berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Yang kedua ada biodiesel. Biodiesel ini pemanfaatannya panas bumi sebagai energi alternatif telah dikembangkan menjadi biodiesel sebagai pengganti solar. Yang ketiga ada biogas. Kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar dalam wujud biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dengan kompor gas. Mobil dan kereta listrik. Mobil listrik dan kereta listrik memanfaatkan energi alternatif yaitu menggunakan tenaga listrik. Cara menghemat energi. Gunakan air secukupnya. Matikan mesin air. Matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Gunakan kendaraan secara bersama-sama. Cara menghemat energi di dapur. Memanfaatkan waktu nyala kompor secara efisien. Jangan membuka kulkas terlalu lama atau terlalu sering. Pilih alat listrik daya rendah, kurangi penggunaan alat listrik. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.